Bismillah teman-teman, Yunda coba jelaskan proses pernikahan syar'i menurut Islam itu seperti apa. Ya, maka kita pertama dulu bahas pernikahan itu adalah akad yang sah antara laki-laki dengan perempuan yang tadinya tidak mengenal, ya, menjadi disatukan dalam bahtera rumah tangga yang harus sesuai dengan syariat Islam. Ya, ingat teman-teman, intinya adalah harus sesuai dengan syariat Islam kalau ingin pernikahannya berkah. Ya, karena kita pengen nikah yang berkah, bukan nikah yang mewah. Ya, maka harus mengikuti syariat Islam. Seperti apa syariat Islam itu? Maka pertama izin bercerita teman-teman, Yunda dulunya itu tidak mengenal suami. Ya, suami pun tidak kenal sama Yunda. Sama mungkin dengan teman-teman seperti ini, nggak tahu siapa jodohnya, lagi ngapain, lagi di mana, nggak ngerti. Ya, kemudian teman suami ada kadar dakwah, suami pada saat itu ditugaskan di Surabaya, temannya ditugaskan di Medan, ya. Kemudian singkat cerita, temannya yang kadar dakwah ini melihat keseharian Yunda, kemudian ya ngelihat lah ya ini akhwat, mungkin udah siap nikah tapi kok belum ada tanda-tanda gitu ya. Mungkin kemudian dia juga mengetahui mungkin temannya udah siap menikah, lagi mencari. Nah, kemudian temannya Koko yang ada di Medan itu nawarin, ya, merekomendasikan kalau bahasa Yunda. Ini ada teman aku, soleh banget, ganteng, hafalannya banyak gitu ya. Dia pengennya juga dakwah, terus kemudian dia nyampein, aku ngelihat kamu juga pengennya dakwah, kamu juga kayak gini, kata gitu. Kayaknya kalian cocok, katanya gitu. Terus ditunjukin lah fotonya calon suami Yunda ini kan, tunjukin fotonya Koko. Pas ngelihat teman-teman, ya Allah, ini Cina, orang Cina. Kurang Cina sih, dia bilang gitu kan. Ganteng banget gitu kan. Ini kita wajar mengucapkan itu karena memang wajah itu butuh teman-teman. Tapi di atas itu semua yang paling kita butuhkan adalah agamanya. Ya maka ketika ngelihat itu langsung, ya Allah ini mah bukan Yunda yang nggak mau, ini mah dia yang nggak mau sama Yunda. Langsung ngomong gitu sama temannya. Kemudian dia ketawa kan langsung, ya kalau Allah berkehendak mah mudah bagi Allah ya. Kemudian singkat cerita temannya dia udah berhenti lah istilahnya ya, udah nggak mempromosikan pada saat itu, mungkin karena sibuk kerja juga, kita punya kesibukan karena Yunda satu kantor sama temannya Koko, sibuk kerja, kemudian dia pun lupa, qadarullah ya, Allah yang mempertemukan. Jadi ada Mukernas, itu kita ke Bandung teman-teman. Musyawarah Kerja Nasional itu seluruh Darut Tauhid sih. Iya, Darut Tauhid Peduli seluruh Indonesia. Yunda dari cabang Medan, Koko dari cabang Surabaya, ketemunya di Bandung. Yunda mewakili Medan, suami mewakili Surabaya, berangkatlah di Bandung. Itu udah dia berhenti ngejodohin. Jadi mau segimanapun kita berusaha mencari, kita berusaha mengejar, kalau kata Allah bukan dia, bukan. Tapi kalau kita mau diam gimana pun, kalau kata Allah ini dideketin, ada aja jalannya. Ya, maka Mukernas Yunda berangkat, Koko berangkat. Pada saat Mukernas itu adalah apa ya, kayak kita dikasih Allah buat ngelihat, oh ini orangnya. Ya, karena memang pada saat rapat itu teman-teman itu yang laki-laki duduknya paling depan ya. Yang akhwat itu duduknya paling belakang, jadi nggak bisa laki-laki itu jelalatan, yang bisa jelalatan siapa? Akhwatnya. Mohon maaf. Kenapa? Karena kita ngelihat ke depan, yang pembicaranya ada di depan gitu ya, yang laki-laki ikhwan di depan, kitanya di belakang, jadi yang bisa ngelihatnya mah cuma kita, laki-laki nggak bisa jelalatan. Nah, pada saat itu teman-teman, suami Yunda yang ganteng ini telat. Paling belakang. Datang semuanya rapat udah mau dimulai, dianya baru datang, kayak pahlawan kesiangan, ya. Baru datang, kemudian ngetok pintu, semuanya jadi noleh semuanya ke belakang kayak gini. Otomatis kan teman-teman, rapat udah mau mulai, ada yang ngetok pintu, jalan, semuanya langsung ngelihat kayak gini. Itu pas ngelihat itu, astagfirullahalazim, itu teman-teman ya, kanan kiri Yunda itu ahwat-ahwat langsung kehilangan semuanya, ifah izahnya hilang semuanya. Kenapa? Ya Masya Allah ganteng banget ya Allah, kayak artis Korea, ya Allah orang Thailand, ya Allah putih banget, ya Allah. Insya Allah. Dan Yunda langsung merepet di situ kan teman-teman, ya Allah tuh jangan jaga pandangan kalian, terus segala macam. Itu Yunda langsung benci tuh sama suami, maka hati-hati ya teman-teman, yang kalau benci banget sama orang, hati-hati, benci sama dengan benar-benar cinta teman-teman ya. Nggak ngelakuin apa-apa dibenci. Karena udah mau rapat telat gitu ya, kemudian jadi apa ya, jadi apa sih, apa pandang, jadi fokus fitnah. Jadi fitnah gitu ya, jadi orang ngeliatin semua ke arahnya. Maka singkat cerita masuk ya, itu aku tuh udah mulai berdebar tuh kan, ngelihat, waduh ini Yunda bukan dari Yunda teman-teman, tapi ngelihat dari teman-teman semua yang duduk di samping Yunda.
wah ini fitnah banget nih laki-laki dalam hati Yunda kan. Nggak tahu nih bakal jadi suami, nggak tahu teman-teman kan. Kemudian udah telat duduk paling depan teman-teman. Menjadi pusat perhatian, sekali lagi menjadi pusat perhatian. Oke, duduk paling depan, suami duduk paling depan pada saat itu, udah duduk paling depan menjadi pusat perhatian lagi. Ketika ada adiknya AA, kemudian ngisi kajian ya, kemudian adiknya Agim ngisi kajian, kemudian mengajukan suatu pertanyaan, yang ngejawab siapa? Ini orang yang di samping Yunda, suami dia lagi. Aduh, lagi-lagi dia lagi, dan kemudian perempuannya, ih, selain ganteng, pintar juga. Kata, ya Allah, itu astagfirullahaladzim. Makin benci kan, ya Allah, ini laki-laki fitnah benar ya. Wah, ini apa banget nanti kalau jadi istrinya gini-gini, segala macam. Jadi kayak, banget ya nih laki-laki segala macam. Jadi gitu, jadi apa ya, kayak, wah ngedumel lah gitu kan, laki-laki nggak bisa ngejaga nih, dan perempuan jadi kehilangan ifah dan izahnya. Orang jawab pertanyaan guru. Iya, itu mah versi kitanya yang wanita ya. Dikasih nah udah gitu, udah ngejawab, kemudian dikasih uang lagi. Wah, selain pintar dapat duit lagi. Aduh, yang perempuan itu mah ya Allah, itu luar biasa ya. Indah ngelihat, ya Allah, astagfirullahaladzim, jaga ifah dan izahnya para muslimah gitu ya. Dah, kemudian Yunda tidak ada percakapan pada saat itu dengan suami. Jadi tidak ada yang spesial dari pertemuan pertama. Nah, pada Mukernas itu pertemuan pertama, dan Yunda udah lihat orangnya. Tidak ada percakapan. Cuman tahu itu. Tapi itu kesempatan banget ya buat Yunda ngelihat bagaimana sih akhlaknya, bagaimana sih terkait rasa takutnya kepada Allah. Yunda ngelihat ya, ada temannya kadang dakwah. Itu ada yang nyamperin gitu kan, SKSD itu, ini kadang dakwah gini amat ya gitu. Kadang Yunda, ya Allah, apa semua gini. Tapi Yunda ngelihat ya, suami pada saat itu, dia menundukkan pandangan, jalan nunduk, kayaknya ada uang di bawahnya. Jadi dari situ kesempatan juga ngelihat, ternyata orangnya kayak gini, ternyata orangnya itu punya rasa malu, ternyata orangnya tidak jelalatan, ternyata orangnya sopan, ternyata orangnya nggak banyak cakap. Karena kan kita punya kriteria ya. Nah dari situ kesempatan ngelihat, bagus, alhamdulillah orangnya bagus. Tapi ya bukan berarti orangnya bagus minta nomornya dong, enggak seperti itu. Enggak lah, jaga gengsi ya, seperti Bunda Khadijah juga enggak langsung yang, Muhammad maukah menikah dengan saya, enggak seperti itu ya, main cantik lah teman-teman. Oke, teman-teman, jadi pulang ke Medan, Yunda pulang ke Medan, suami pulang ke Surabaya, itu enggak ada percakapan ya, enggak ada percakapan sama sekali. Sampai di Medan, sampai di Surabaya itu, kemudian temennya mulai lagi ngepromosiin temennya, gimana orangnya. Nah Yunda malu atuh kalau ngomongin yang tidak sesuai kan, takut kepada Allah bohong. Ya bagus, orangnya soleh, Yunda bilang gitu. Ganteng nggak? Ya ganteng sih, Yunda bilang gitu kan. Jujur apa adanya mengucapkan. Jadi gimana tuh katanya gitu. Ya nggak gimana-gimana. Yunda memang pada saat itu memang belum siap menikah. Orang tua juga mengizinkan menikah itu usia 25 tahun. Jadi ya sudah. Itu masih 22 ya? Masih 22, jalan 23. Jadi ya sudah gitu, nggak yang terlalu berapi-api. Ya sudah, kalau misalnya nanti ada jodohnya, ya alhamdulillah, ada juga nggak apa-apa. Singkat cerita, kemudian Lebaran hari keempat, ini masih ingat banget, Lebaran hari keempat, itu suami menghubungi via WA, karena kami memang udah ada dalam satu grup kerja, yaitu grup fundraising, walaupun tidak ada kontak di dalamnya. Kemudian suami langsung izin, Assalamualaikum Teh Yunda, panggilnya masih Teh. Assalamualaikum Teh Yunda, izin saya ingin silaturahim ke rumah ketemu orang tua. Wah, Yunda, astagfirullah, Masya Allah, alhamdulillah enggak ya? Enggak, teman-teman, bercanda itu mah, enggak pakai alhamdulillah, enggak, cuma ya Allah, kok ini ya, kok tiba-tiba ya gitu. Kemudian Yunda langsung balas ya teman-teman, karena memang Yunda pun belum izin ke orang tua dan lain sebagainya. Yunda langsung balas, izin Kang, jangan langsung ke rumah karena takutnya, khawatirnya saya mengecewakan. Benar nggak sih ngomong gitu? Benar. Ya. Tapi ini perlu dijaga juga buat ikhwan ya, kalau ada ikhwan yang ikut dengar, bahwa bukan berarti itu nyosor ya, tapi justru kalau memang kita misalkan sebagai ikhwan tertarik sama perempuan dan akhirnya ada niatan untuk ke arah pernikahan, maka kalau pengen ketemu dan pengen lihat pun ya di depan orang tuanya dulu yang disamperin, walaupun nanti ketika nyampe rumah orang tuanya si akhwatnya mah di dalam rumah nggak kelihatan sama sekali, tapi yang ditemuin orang tuanya ya. Dan itu lebih mempercepat untuk proses pernikahan, karena sekali lagi nanti Ustazah pun akan jelaskan lebih lanjut bahwa yang modus itu akan memperlambat proses nikah. Jadi dia banyak iklannya dulu,
ya Banyak alasan. banyak alasan dan segala macam. Tapi justru kalau yang benar-benar mempercepat langsung ke orang tua, maka itu justru insya Allah bukan modus. Karena sekali lagi kadang dengan zaman kayak sekarang ada akhwat-akhwat yang malah berpikir kalau langsung ketemu orang tua sih Malah takut. ya malah takut, ajak gua nonton dulu ajak gua makan dulu Kenalan malah itu yang dulu kebalik gitu ya. ya, itu yang kebalik. Maka teman-teman ini pesan dari Guru Yunda sebenarnya ya. Dan ketika calon suami ya pada saat itu Yunda langsung mikir, oh ini kok sama banget ya kayak pesan guru. Jadi guru itu pernah berpesan, musyrifahnya Yunda yang kalau hari ini nonton, Masya Allah mudah-mudahan jadi amal jariah untuk beliau. Beliau berpesan, Dek, nanti kalau ada laki-laki yang memang serius, itu adalah dia yang mempermudah proses menuju pernikahan. Artinya apa? Langsung ke tahap tep ketemu orang tua, khitbah, kemudian langsung akad dan kemudian menikah. Jadi memang simple kayak gitu kan. Kemudian ketika datanglah Koko pada saat itu kok sama ya, nggak pakai yang ngajak modusan, nggak yang chattingan dulu, nggak yang Assalamualaikum Teh Yunda, jangan lupa bangun sahur hari ini Senin Kamis dan lain sebagainya, nggak seperti itu ya. Jadi poinnya di sini adalah yang serius akan mempermudah proses menuju pernikahan, yang modus akan memperlama proses menuju pernikahan karena banyak alasan. Nanti ya tunggu siap kuliah dulu, tunggu ini dulu. Jadi kalau di kampus ada yang bilang suka, ya bilangin ke si cowok itu, ya udah samperin tuh orang tua saya. Kalau emang dia benar, berani pasti datang. Dan kalau emang niatnya ini, tapi biasanya yang apalagi udah berani terang-terangan bilang, gak suka sama si itu, terus ngechatin mulu ya. Itu pas disuruh datang ke orang tua dia malah gak mau. Gak berani, karena memang niatnya bukan serius. Niatnya hanya modus ya, untuk mengisi waktu luang bisa jadi dan lain sebagainya, untuk memuas hawa nafsu. Seperti yang kita tahu bahwasannya apapun rasa yang kita rasa, jika itu membuat kita bergerak menjauhi Allah, maka itu adalah nafsu bukan cinta yang di awal tadi ya. Maka pas menerima pesan itu Yunda pun menjawab, teman-teman, Yunda jawab, kita jangan langsung ini, tapi kita tukaran CV dulu lewat perantara. Nah, poinnya di sini adalah yang bisa teman-teman lakukan kalau belum mengenal, belum ada ini segala macam, bisa tukaran CV lewat perantara. Seperti yang kami lakukan. Jadi tukaran CV pun jangan langsung ya? Iya, nggak boleh langsung. Jadi ada dua model yang bisa teman-teman lakukan. Ya, tukaran CV lewat perantara. Kalau Yunda itu kemarin, Yunda ada musrifah, dan musrifah ini suaminya adalah seorang musrif juga. Ya, maka Yunda mengirimkan CV kepada musrifah, suami mengirimkan CV-nya kepada suami musrifahnya Yunda. Jadi Yunda berhubungan ke musrifahnya Yunda yang perempuan, suami berhubungan kepada suami musrifah yang laki-laki. Tidak terjadi kontak antara kami berdua selama prosesnya. Ya, tidak terjadi kontak. Atau yang kedua, bisa dibuatkan grup yang isinya ada calon ikhwan, kemudian calon suami kita, dan kemudian 2 orang guru, ya. Jadi ada 4 orang di situ. Atau kalau ada orang tua silahkan sebagai dakwah juga di situ. Jadi di dalam grup tidak diperkenankan membahas lain selain pernikahan, dan di dalamnya ada rame orangnya, yaitu keluarga kita atau perantara kita. Jadi tidak berkhalwat. Tidak berkhalwat, tidak berdua-duaan ya, baik secara langsung maupun dari media sosial. Dan yang harus kita tekankan di sini adalah seorang perantara adalah orang yang harus memahami terkait syariat pernikahan dan syariat agama. Jadi nggak bisa sembarangan. Yaudah temanku aja lah. Kita harus lihat temannya seperti apa, sholatnya terjaga atau tidak. Bagaimana dia terkait syariat, dia paham apa enggak sih? Harus yang udah nikah. Harus yang udah nikah. Bisa sih yang sebelum menikah, tapi benar-benar kalau yang sebelum menikah, dia belum nikah, dia benar-benar orang terjaga banget. Orang yang terjaga banget. Dan kita siapa yang tahu ya kalau kayak gitu. Maka ada kasus disalib di tikungan terakhir sama perantaranya. Iya, itu banyak terjadi. Maka yang paling aman adalah yang cari perantara yang soleha, sudah menikah dan siap memperantarai kita sampai nanti pernikahan. Ya, maka singkat cerita itu kemudian kami tukaran CV, teman-teman. Suami ngirim CV-nya tuh cepat banget. Yunda ngirim CV kepada musrifah itu 2 minggu. Karena memang, ini mepet banget ya waktunya, lagi ngerjain laporan, tapi alhamdulillah Allah mudahkan. Karena pasti kalau udah ada jodohnya, pasti itu dipermudah oleh Allah. Jodoh itu bukan yang dekat, tapi yang Allah mudahkan. Ya, jadi benar-benar mudah. Kemarin waktu sebelum sama suami ya, itu berusaha untuk pengen ngasih CV ke gurunya Yunda, ke musrifahnya Yunda. Tapi teman-teman, gak siap-siap, serius Yunda ngerti, gak siap-siap. Jadi pas ngerti visi misi, ini nggak keren banget ya, ubah lagi. Kurang nih. Nggak jadi. Hobi apa ya hobi? Yang diisi apa coba teman-teman? Makanan dan minuman kesukaan.
Jadi nggak jelas karena memang apa ya, mungkin Allah belum pengen kita nikah di usia 22 kemarin Yunda itu kan. Jadi pas mau berusaha untuk menikah di situ kayak menulis CV itu dipersulit gitu. Ih susah banget ya, nggak siap-siap. Tapi begitu datang Koko, kemudian itu lagi siap ngeberesin laporan kerjaan, ya hanya 30 menit selesai semua isi CV dengan matang menurut Yunda pada saat itu. Visi misi jelas, ya pengen keluarga seperti apa, menceritakan terkait masa lalu itu harus disampaikan seperti apa, mau membangun rumah tangga seperti apa, itu benar-benar benar tepat, itu cuma cepat banget 30 menit selesai. Alhamdulillah Allah memudahkan pada saat itu. Nah dari situ Yunda ngerasa, ih kok mudah ya, nulis CV mudah banget. Kemudian Yunda kirim kepada Musrifah. Setelah sudah terjadi tukar menukar CV teman-teman, kemudian masuklah proses tanya jawab. Nah, ini pun harus lewat perantara. Jadi suami Yunda mengajukan pertanyaan kepada Musrif ya, suaminya Musrifah, begitupun dengan Yunda. Dan kemudian kami saling menjawab, ketika oke, kemudian kami diberikan waktu 2 minggu. Jadi setelah proses tukaran CV, ya ini kalau ngikutin prosesnya kami, tukaran CV lewat perantara Musrif Musrifah, kemudian sesi tanya jawab lewat perantara Musrif Musrifah, kemudian kami diberikan waktu 2 minggu untuk istikharah masing-masingnya. 2 minggu ini bisa dipakai untuk istikharah, bisa untuk izin ke orang tua, menceritakan diskusi kepada orang tua, dan CV itu CV-nya suami itu Yunda pampangkan kepada ibu dan bapaknya Yunda. Ya, jadi Yunda pampangkan ini orangnya Cina, ya ini namanya Li Jinfu, nama Chinese-nya Li Jinfu, terus keluarganya ini, adiknya ini, visi misinya ini Mak, ya kemudian hobinya ini Pak, ibadahnya ini Pak, kriteria yang dia cari ini Pak, ini Mak. Jadi kita ngobrol terbuka. Nah bedanya dengan orang yang pacaran, dia akan sembunyi-sembunyi terkait itu. Kalau orang yang serius untuk menikah, dia akan malah membawa keluarganya untuk berdiskusi. Itu tingkat kematangan yang kita harus pahami teman-teman ya. Kalau kita pengen tahu saya udah matang atau belum sih, kalau masih pacarannya sembunyi-sembunyi dari orang tua, dijemputnya di gang atau pulang kajian dan diturunkan di jalan, itu artinya kok tahu sih banyak penampakannya di Medan teman-teman seperti itu ya. Maka itu berarti belum matang. Tapi kalau dia udah membicarakan calonnya ini kepada orang tua, diajak diskusi orang tuanya, maka ini insya Allah udah matang. Ya. Maka sederhananya teman-teman, boleh teman-teman yang ahwat coba tanya sama ibunya dan bapaknya, ya, Mak, saya ingin menikah. Ya, coba ngomong gitu kepada ibu ataupun bapaknya. Mak, Pak, saya ingin nikah. Kalau jawaban ibu sama bapaknya, oh ngawur kamu, orang bangun siang, belum bisa cuci piring, belum bisa masak, kok kamu sama adikmu aja kayak gini segala macam. Artinya Anda belum dipercaya untuk menikah. Yeah. Tapi kalau, nah yang ikhwan juga sama, coba ketika itu ngomong sama ibu dan bapaknya. Bu, Pak, saya ingin menikah. Kalau respon ibu dan bapaknya udah ada calonnya, kapan? Artinya dia udah dipercaya. Tapi kalau jawaban, oh ngawur, kamu mesum, kamu otak kamu tuh aneh-aneh aja. Ngasih makan apa? Ngasih makan apa? Itu artinya kamu belum siap untuk menikah. Artinya apa? Poinnya di sini kita sudah bisa dipercaya oleh orang tua untuk membangun rumah tangga. Itu poinnya teman-teman. Ya, maka singkat cerita, kemudian setelah 2 minggu kami tukaran CV dan kemudian kami istikharah. Kemudian Yunda malu atuh ya, Musrifah nanya kan, gimana deh jawabannya apa? Kemudian guru kita, perantara kita akan menanyakan jawabannya apa gitu ya teman-teman. Kemudian ketika ditanya sama Yunda, ternyata Yunda duluan gitu ya. Nanya sama Yunda, Yunda main cantik atuh ya. Walaupun udah ada jawabannya, tetap atuh kan kita sebagai wanita punya rasa malu ya. Jadi Yunda cuma ngomong ke Musrifah, ini juga tips and trick untuk wanita. Jadi Yunda nggak langsung jawab, Yunda cuma jawab jawaban beliau apa. Karena kalau udah tahu jawaban beliau, Yunda udah nggak perlu jawab lagi. Misal ya, pada saat itu mungkin suami bilang nggak lanjut. Maka ya, apa tuh perlunya kita ngejawab? Ya sudah, berarti bukan jodohnya kita. Lapang dada, tawakal, Allah. Pasti bukan yang terbaik, kalau gitu. Nah, kemudian ketika Yunda bilang jawaban beliau apa? Musrifah pada saat itu ternyata udah ada jawaban. Dan cepat nih, Sukoko ngasih jawabannya gitu kan. Ternyata jawabannya beliau lanjut. Alhamdulillah Yunda juga lanjut, kayak gitu ya. Alhamdulillah jadi lanjut kan. Setelah proses tukaran CV, tanya jawab, kemudian udah istikharah, sudah orang tua juga sudah saling tahu niatan kita, kemudian masuklah sesi nazar ya. Artinya apa? Kita dibolehkan di dalam agama untuk melihat calonnya kita ya.
nazar. Nah, suami dari Surabaya kemudian berangkatlah ke Medan, terutama kampung halaman Yunda yaitu Pematang Siantar. Berangkatlah 2000 km naik pesawat, kemudian naik Pesawatnya pun nggak ada yang langsung. nggak ada yang Mesti langsung. transit. Pulang Transit pergi masih dulu, transit. pulang pergi, alhamdulillah dimudahkan rezekinya. Kemudian harus dari Medan naik bus lagi ke Siantar, empit-empitan, bau busnya kenceng, wah itu ujian banget ya. Karena memang Yunda nggak di Medan ya teman-teman, jadi di Pematang Siantarnya. Dari Medan 3 jam lagi, itu perjuangan banget. Jadi dia yang serius mau apapun akan dilalui supaya bisa segera halal, bisa segera beribadah bersama kepada Allah, insya Allah ya. Di situ kemudian masuklah sesi nazar. Nazar ini apa sih? Nazar ini adalah melihat calon kita, karena memang dibolehkan. Salah satu riwayat itu ketika seorang sahabat ingin menikah, kemudian sahabat lainnya mengatakan, kamu boleh nazar, melihat calonmu. Apabila dia memakai niqab, ya bercadar, itu cadarnya boleh dibuka, disingkapkan kalau bahasanya, disingkapkan untuk melihat wajahnya dan telapak tangannya. Karena wajahnya akan menggambarkan bagaimana dirinya. Telapak tangannya, Yunda nggak tahu ini gimana ya, tapi memang di riwayatnya itu, tangannya akan memperlihatkan bagaimana terkait kesuburannya dan lain sebagainya, seperti itulah teman-teman ya. Maka wajah ini kan pasti ada kecenderungan. Ya, ketika kita melihat seorang ahwat, ikhwan, pasti ada kecenderungan sama yang A sama yang B. Mana yang lebih cenderung? Nah, ketika nazar sama yang ini, wah lebih cenderung sama yang ini. Itu ada memang apa ya, kecenderungan yang itu semuanya datangnya dari Allah. Karena memang dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21 kan juga dikatakan ya, dicondongkan hati kita, dibuat cenderung kita kepada yang itu. Nah, pada saat nazar, suami datang ke rumah, ya, kemudian didampingi juga, jadi nggak datang sendirian, datangnya itu berlima kalau ini nggak salah, suami, ya, bagusnya seperti ini teman-teman. Jadi sebagai ladang dakwah kita juga untuk keluarga, suami datang bersama suami, kemudian ada musrif, suaminya musrifah, kemudian kader dakwah dan anaknya musrifah, itu datang berlima ke rumah, berenam sih sebenarnya, satu lagi ada anaknya yang kecil, ya. Kemudian datang ke rumah, acara nazarnya bagaimana? Tidak sekedar cuma ngelihat segala macam, tapi dibuka oleh ustadz, ya, dibuka oleh musrifnya Yunda, ya, dibuka oleh musrif, diberitahu dulu ini prosesnya seperti apa. Mereka sudah menjalani ta'aruf, mereka udah tukaran CV, mereka udah sepakat untuk nazar. Nah, insya Allah kita akan cross check terkait visi misi mereka seperti apa yang ada di dalam CV benar atau enggak, karena khawatir banyak sekali kebohongan. Makanya jangan sampai kita mengatakan, kalau misalnya ta'aruf itu seperti membeli kucing di dalam karung misalnya, itu karena ta'arufnya tidak jujur, tidak benar-benar karena Allah, ya, berarti ada yang disembunyikan. Kalau misalnya kita udah jujur, maka insya Allah akan terjaga. Maka ketika cross check pada saat udah dibuka, itu suami menjelaskan lagi tentang dirinya seperti yang ada di dalam CV. Nah, di situ berikut keburukannya, kelebihan, kekurangan, keburukan atau segala macam hobi, visi misi yang dia cari seperti apa, pengennya nanti seperti apa, pernikahan seperti apa yang beliau pengen, itu semua beliau ucapkan di depan kedua orang tua Yunda. Ya. Kemudian Yunda pun sama dipersilahkan untuk menceritakan isi CV. Bagaimana Yunda, ya, masa lalu sebelum hijrah itu kalau suami pengen tahu harus diceritakan juga. Kemudian terkait visi misi menikah, pengennya pernikahan seperti apa, nanti mau nikahnya di mana, segala macam itu dibahas di depan semuanya. Ya, kemudian setelah itu beres, cross check, oh ternyata dia sama dengan yang diisi CV. Itu gunanya untuk nazar, meng-cross check teman-teman. Selain melihat untuk membuat kecenderungan, tapi juga bisa cross check terkait CV, visi misi yang ada dalam CV, benar nggak sih dia memang seperti itu, atau jangan-jangan dia cuman pencitraan ya, atau macam-macam. Nah, yang itu baru pertemuan kedua. Nah, jadi pada baru saat nazar, iya. Pada saat nazar itu adalah pertemuan kami yang kedua, ya. Kemudian yang harus dipahami oleh ahwat, ya, ini untuk ahwatnya dulu, nanti Yunda ke ikhwannya. Untuk yang ahwat, pada saat nazar yang perlu diperhatikan adalah dandanan, ya. Wala tabarujna tabarujal jahiliyah. Janganlah kalian bertabaruj seperti tabarujnya wanita-wanita terdahulu, ya. Artinya apa? Biasa aja teman-teman. Jangan pula ketika ini calonnya mau dateng, ya, dandanannya sampai pergi ke salon dulu, sanggul sana sanggul sini, ya, nggak pakai kerudung dan lain sebagainya, atau kalau pakai makeup artis, padahal masih nazar, belum apa-apa dan dia belum sah untuk kita, dan masih bisa batal, ya.
Jadi biasa aja. Kenapa teman-teman Yunda bilang biasa aja? Jangan bertabaruj karena dia belum halal untuk kita, itu yang pertama. Yang kedua, supaya tidak ada kebohongan, supaya tidak ada kepalsuan. Jangan nanti ketika dia nazar ngelihat cantik banget, Masya Allah kayak bidadari, karena udah di make up. Ternyata pas bangun tidur nanti udah menikah, astagfirullahalazim. Ya gitu. Kan khawatir ya kita teman-teman. Maka jangan ada kebohongan, biasa aja. Sebagaimana biasa pakai pelembab, pakai bedak baby, kemudian pakai lipstik sedikit tipis saja supaya pakai supaya segar, supaya tidak terlihat kusam. Itu silahkan teman-teman. Jadi inilah seperti inilah calon istri saya. Nah, dia kan gitu. Sehari-hari istri saya seperti ini wajahnya. Jadi terbayang, menimbulkan ketenangan. Tidak, kan itu penting bagi laki-laki. Ini kayak gini orangnya. Kayak gini wajahnya. Nah, seperti itu. Tidak perlu yang ini kerudung dililit-lilit sampai dibuat kayak mana-mana gitu ya. Ini baju dipakai baju warna merah, hijau kuning. Aduh, gak perlu kayak gitu ya teman-teman. Biasa aja apa adanya kita. Semakin kita biasa, semakin kita menarik di hadapan laki-laki. Benar nggak sih? Malu-malu sih. Terus itu versi yang wanitanya. Ketika nazar biasa aja tampilannya, jangan bertabaruj, jangan pakai wangi-wangian ya, biasa aja teman-teman. Jangan bau pula gitu ya, karena memang bisa pakai mungkin deodoran atau wangian yang cuma kita sendiri yang cium. Ya, nggak boleh orang lain yang cium. Kemudian kalau untuk laki-laki, bagaimana dia sebaiknya ketika nazar, adabnya diperhatikan, ya, bagaimana dia menundukkan pandangan, itu akan dinilai oleh calonnya ataupun orang tua si calon. Bagaimana ketegasannya ketika berbicara dengan orang tua si calon. Kenapa teman-teman? Bapak Yunda sedikit cerita. Bapak Yunda itu susah banget akrab sama orang lain. Jangankan akrab, senyum, bercanda aja susah. Susah banget yang kayak gitu. Nah, jadi dia tuh susah untuk mengakrabkan diri dengan orang lain, dan susah menganggap orang itu baik. Itu susah banget teman-teman, mau sebaik apapun kalau katanya nggak baik gitu udah. Jadi penting bagaimana ketegasan, adab ya ketika menjawab itu akan dinilai oleh orang tua si calon. Maka itu harus diperhatikan untuk laki-laki. Nah, guru-guru pada saat itu juga menilai, karena Yunda kan akan nanya, guru gimana nih orangnya, Musrifah gimana nih orangnya, kan akan nanya gitu ya. Kemudian singkat cerita Yunda nanya ke bapak pada saat itu, Pak, orangnya gimana? Pada saat dia setelah pulang, Yunda nanya, Pak, orangnya gimana? Yunda tanya kan kayak gitu. Orangnya bijaksana, sambil senyum-senyum. Itu Yunda langsung kaget, teman-teman, karena nggak pernah, Bapak Yunda nggak pernah muji siapapun. Anaknya aja jarang banget dipuji gitu ya. Jadi jarang banget muji. Kemudian pas pulang itu tulus banget gitu, bilang, kayaknya orangnya bijaksana katanya gitu. Itu Yunda langsung, dan dia tersenyum pada saat itu. Bapak yang nggak pernah senyum, muji orang kayak gitu, dan ini muji dan senyum, wah ini bisa jadi kode dari Allah ya Yunda. Alhamdulillah positif. Kemudian udah dapat lampu hijau dari orang tua setelah nazar, ya kita sebagai ahwat itu belum jatuh khitbah Yunda di situ. Ya, walaupun pada saat itu suami luar biasa keberaniannya, udah selain dinilai bijaksana, pada saat itu dia langsung bilang, saya ditanya sama orang tua, kapan ini kira-kira, Bapak Yunda nanya kan, kapan ini kira-kira kalau memang oke gitu ya. Kemudian suami langsung jawab, saya besok juga siap Pak. Besok Yunda, besok yang bener aja tuh. Itu bukan tanda surat batu nafsu, itu adalah tanda pengen mempercepat proses supaya tidak terjadi fitnah. Karena memang sunnahnya dari pernikahan ini adalah menyegarkan pernikahan. Dan wanita kan butuh kepastian. Yes, wanita butuh kepastian. Jadi semakin baik ternyata seperti itu ya teman-teman. Makanya ada yang prosesnya cuma seminggu. Ustadz Salim Afillah kalau nggak salah dia seminggu itu langsung nikah. Ya, dari istrinya itu langsung seminggu. Karena memang benar-benar laki-laki yang serius akan langsung mempercepat prosesnya, mempermudah prosesnya. Nah, pada saat itu mendengar itu makin mantep kan Bapak Yunda, wah ini orangnya serius. Pulang dari situ nanya bapak lampu hijau, mama lampu hijau, orang keluarga semuanya sepakat ya karena ganteng kali ya, terus sopan. Terus nanya sama guru-guru, karena orang tua pun udah merestui, nanya sama guru-guru, nanya sama musrifan, sama musrif, karena mereka pun menilai kan sebagai orang yang berilmu, Allah yang karunia keimanan pada diri mereka, mereka pasti punya rasa feel yang kita sebagai orang biasa nggak bisa ngerasakan itu teman-teman. Kita nggak bisa ngerasa ini solehnya benar apa enggak ya, kita belum bisa itu. Tapi kalau orang yang dititipi Allah ilmu, kemudian ada karomah ya atau apa gitu, jadi itu bisa merasakan ini beneran soleh. Kemudian Yunda nanya sama musrifah, orangnya gimana menurut kakak, orangnya gimana menurut bapak gitu ya. Kemudian mereka menjawab, insya Allah orangnya soleh.
Dan yang satu poin, orangnya Hanif. Gitu. Waduh, Hanif. Sedap orangnya Hanif. Jadi memang Yunda, Apa Hanif? Hanif itu orangnya apa ya? Jelasin, Lurus, ada yang nggak tahu. lurus teman-teman ya. Nggak neko-neko. Hanif itu lurus. Nggak neko-neko lah, pokoknya kalau nikah ya nikah gitu. Yang saya cari yang solehah, yang seperti ini. Dan saya maunya segera, supaya tidak jadi fitnah. Hanif, orangnya lurus, nggak neko-neko, nggak. Tunggu ya, Dek, abang akan datang 2 tahun lagi ya. Tunggu ya, Dek, abang nyicil mobil dulu, nyicil rumah dulu, itu udah. Tunggu ya, Dek, lagi persiapkan mahar, itu udah. Itu jangan. Karena menikah saja, nanti rezekinya dari Allah. Malah jadi pintu rezeki, membuka. Dan kami sudah rasakan itu, teman-teman. Ya, jadi jangan takut untuk menikah. Apalagi lagi corona, ini lagi murah-murahnya, teman-teman. Paket murah menikah pas masa corona, ya. Oke. Jadi pada saat itu, ya, alhamdulillah respon dari musyrif, dari guru-guru baik, dan kita harus tanyakan itu kepada orang-orang soleh. Gimana nih orangnya? Oh, responnya bagus, semua dikumpulkan bagus. Dikumpulkan responnya semuanya bagus, ya. Kemudian bismillah, pada saat itu Yunda pun memberanikan diri untuk istikharah, ya, sekali lagi dikasih waktu seminggu. Itu Yunda walaupun udah jatuh khitbah, ya, jadi nazor, teman-teman, nazor itu bisa jadi, bisa enggak, ya. Nazor bisa jadi kita berstatus sebagai seorang wanita yang sudah dikhitbah, bisa jadi juga enggak. Karena memang nazor itu bukan berarti akan menikah, dia hanya ingin lihat, oh ini, kalau memang ada kecenderungan dia akan lanjut kepada proses selanjutnya. Tapi kalau enggak, dia akan mengatakan, mohon maaf, tidak ada ketertarikan, tidak ada kecocokan visi misi mungkin, dan kita nggak boleh baper. Kenapa, teman-teman? Kapan kita boleh baper? Baper nanti ketika sudah sah, itu boleh. Boleh pakai perasaan. Kalau pas proses, jangan pakai perasaan. Ini baik ikhwan ataupun baik akhwat. Pas proses, jangan pakai perasaan. Nggak boleh. Perasaan kesampingan dulu, akal. Ya, akal, tauhid, keimanan itu yang harus dikedepankan. Maka pada saat itu, bismillah, dari teman-teman udah oke, Yunda minta waktu seminggu, kami semua keluarga diskusi, Yunda juga istikharah lagi. Kemudian bismillah udah dapat jawabannya. Bismillah Yunda bilang lanjut ke musyrifah, Koko juga ngomong ke musyrif lanjut. Setelah proses nazor, apalagi prosesnya, setelah proses nazor, kemudian khitbah. Jatuhlah khitbah di situ, dan Yunda sudah berstatus sebagai akhwat yang sudah dikhitbah. Dan haram hukumnya akhwat yang sudah menjadi statusnya itu wanita yang sudah dikhitbah, haram hukumnya menerima pinangan atau khitbah dari laki-laki yang lain. Jadi nggak boleh. Kapan bolehnya? Setelah kita membatalkan khitbah dengan ikhwan yang ini, kayak gitu. Jadi kalau Yunda misalnya Koko udah mengkhitbah Yunda udah setuju, Yunda udah statusnya udah beda, perempuan yang sudah dikhitbah, dan nggak boleh menerima pinangan laki-laki yang lain. Kapan bolehnya? Ketika sudah batal prosesnya sama Koko, baru boleh menerima yang lain. Tapi alhamdulillah jadi. Ya alhamdulillah. Jadi itu teman-teman. Kemudian ketika sudah beres, ya, sudah beres, kemudian berstatus sebagai seorang yang sudah dikhitbah, apalagi proses selanjutnya? Proses selanjutnya yaitu membicarakan terkait pernikahan, akad nikah, ya. Dan setelah proses ini, bukan berarti teman-teman boleh langsung chat-chatan, enggak. Ya, tetap harus lewat perantara. Supaya membicarakan pernikahan lebih luasa, Yunda sarankan, karena Yunda kemarin meminta nomor orang tua si calon suaminya kita. Ibu. Jadi Yunda kemarin itu langsung minta nomor ibunya. Karena kan kalau sama musyrifah, ada rasa gimana ya, nanya lagi sama kokonya pasti akan nanya lagi sama ibunya, sama keluarganya, pasti akan ribet. Jadi udahlah, langsung aja sama ibunya sebagai langkah mengakrabkan diri juga kepada calon mertuanya kita, ya, karena kan kita nggak kenal gitu ya. Jadi tetap pakai perantara. Jadi perantara yang kedua Yunda tetap dimonitoring oleh musyrif dan musyrifah, tapi yang lebih lanjut untuk membicarakan terkait pernikahan, kemudian apa aja mahar dan lain sebagainya, yang itu apa ya, benar-benar pribadi gitu ya, itu kepada ibunya suami. Jadi kan ada yang terus tentang perempuanan, kita pakai yang warna apa nih, apa segala. Nah itu kan nggak mungkin sama musyrifah ya, itu langsung kepada ibu. Kita muslimah nikahan situ. Jadi itu kepada ibunya suami, ya. Jadi itu langsung dikasih nomornya, dan ini membuktikan teman-teman. Jadi ketika kita minta kontak orang tua, kalau ikhwan yang serius bakal langsung ngasih, ini ibu saya, gitu. Nggak yang malah nyari nomor lain. Padahal dia yang balasin. Tuh ada teman-teman kejadian gitu. Pengen tetap modus. Jadi pengen memperlama proses, walaupun udah khitbah banyak yang modus loh teman-teman, hati-hati. Udah khitbah, banyak yang sakit hati, perempuan banyak yang sampai frustasi gara-gara ikhwan modus kayak gini nih yang. Jadi banyak yang dia udah mengkhitbah,
tapi memang masih pengen pacaran Islami, pacaran syariah. Jadi dia sengaja kasih nomor 1, padahal itu dia yang balesin. Sampai akhirnya nggak jadi nikah, akhwatnya udah ngomong ke orang tua tuh banyak banget kasusnya. Kalau Hati-hati ya. ketika udah nazar, udah khitbah, merasa sudah ini, akhirnya dia jadi mulai langsung ngecek ke perempuannya, mulai nanya-nanya yang nggak penting. Iya, udah jangan lupa Udah bangun makan ini. belum? Ya, jangan lupa jaga kesehatan itu nggak penting teman-teman ya, karena dia bukan suami kita dan kita nggak perlu balas soal itunya. Ya, oke. Dan kemudian selanjutnya setelah itu Yunda langsung chat ya ibunya Koko untuk membicarakan terkait mahar, terus konsep pernikahan. Ya, ini jadi ladang dakwah juga untuk kita. Tanggal pernikahan ini penting ya. Kemudian yang paling penting sih proses konsep pernikahan syar'i kita bisa sharing ke keluarga calon pasangan. Jadi nanti ibunya, oh ternyata Ahwan itu pengen syar'i, Ahwan itu pengen nanti ada invisol, pemisahan dari pakaiannya, kemudian gedungnya seperti apa dan sebagainya, itu dibicarakan. Ya, kenapa kita harus mengadakan walimatul urs ya teman-teman? Karena memang beritakanlah yang namanya pernikahan dan sembunyikanlah khitbah. Itu dia. Ya, sembunyikan khitbah, beritakan pernikahan. Itu memang sudah hukumnya teman-teman. Jadi nggak boleh sembunyi pernikahan itu. Ya, siarkanlah pernikahan itu, karena itu adalah kabar gembira kan untuk keluarga, untuk lingkungan, hari yang paling berbahagia. Ya, kemudian setelah itu bahagia buat kitanya. Iya. Harusnya. Enggak, itu mah buat yang dulunya menanti suami mungkin ya, jadi frustasi. Alhamdulillah ya teman-teman. Maka setelah dari situ ya kemudian kita berbicara tentang konsep pernikahan. Ini kan udah klik fix bismillah akan menikah. Easy menuju penyempurnaan separuh agama. Ini udah detik-detik nih. Detik-detik krusial banget, udah detik-detiknya kan tinggal berapa minggu gitu kan. Tapi tetap masih pada istiqoroh ya. Tetap Yunda sampai bahkan teman-teman besoknya mau akad itu masih istiqoroh. Bukan nggak yakin, tapi apa ya? Yakin. Jadi guru-guru kami pada mengajarkan itu udah jadi kayak kebiasaan orang-orang soleh sebelum kami. Sayanya mah nggak soleh, tapi maksudnya tapi guru-guru tuh ada yang benar-benar bahkan jika pilihannya hanya satu pun mereka tetap istiqoroh, saking benar-benar apapun diserahkan kepada Allah. Ya, karena kan memang di dalam, jangan lupa ya teman-teman, istiqoroh ini penting karena pilihan kita belum tentu baik. Tapi pilihan Allah adalah yang terbaik. Maka kita libatkan Allah pada saat proses kita dari awal sampai akhir. Karena benar-benar Yunda dari awal proses sampai H-1, besoknya akad, malamnya itu masih minta ke Allah, doa di istikharah, ya Allah, jika memang sebut namanya, nggak apa-apa teman-teman. Ya Allah, jika memang Denny Setiawan itu baik untuk urusan agama, dunia, dan akhirat saya, maka satukanlah kami dalam bingkai pernikahan. Tapi jika buruk ya Allah, maka pertemukan dia dengan yang terbaik dan gantikan untuk saya yang lebih baik menurut Allah. Itu doanya. Ya, jadi terus itu dari awal sampai akhir mau menikah terus ngomong gitu. Karena takut teman-teman, ini kan nikah ibadah paling lama, takutnya aduh, gak kebayang lah, pokoknya jantungan orang nikah itu pasti jantungan teman-teman mikirin ya Allah ini kedepannya gimana, pasti gitu kan. Cuman selagi kitanya punya Allah, pasti Allah yang akan menurunkan sakinah, ketenangan dalam hati kita. Ya, maka setelah dari situ kemudian istikharah, ngobrol ke orang tua, fix tanggal nikah 19 Oktober 2019 menikah. Kemudian konsep pernikahannya kita bahas ya. Konsep pernikahan di dalam Islam itu yang paling pertama yang teman-teman harus pahami adalah perempuannya harus memakai jilbab dan kerudung sesuai dengan firman Allah di dalam Quran surat An-Nur ayat 31 dan Al-Ahzab ayat 59 ya. Kerudung itu yang mana? Kerudung itu yang ini. Ya, khimar. Kalau jalabibihinna itu Al-Ahzab ayat 59, ya. Jilbab itu adalah gamis. Ya, gamis syar'i itu namanya jilbab. Jalabibihinna. Artinya jalabibihinna ini adalah pakaian yang tidak berpotongan dan tidak berjahit. Ya, jadi dia lurus, memanjang. Itu artinya jilbab. Apa itu jilbab? Jilbab adalah gamis. Pada saat pernikahan kita harus pakai seperti itu. Bukan hanya pada saat pernikahan. Sehari-hari pakailah pakaian takwa kita sebagai wanita. Apalagi hari pernikahan yang kita mengharapkan berkahnya Allah. Jangan mau sehari-harinya kita pakai, ini mohon maaf ya teman-teman, kerudung panjang. Pas nikah kerudungnya jadi cekek leher. Jangan. Ya, pada saat sehari-hari kita pakai gamis, pada saat pernikahan jadi ketat banget bajunya. Jangan. Ya, komitmen, ya istiqomah di situ untuk saya maunya pakai yang Allah perintahkan, An-Nur ayat 31 dan Al-Azab ayat 59 tuh
untuk wanitanya. Untuk yang ikhwannya seperti apa? Untuk yang ikhwannya ya seperti biasa. Yang pula yang macam-macam, buka baju dan sebagainya kan banyak ya, pengen pakai adat dan sebagainya. Bagi ikhwan yang paham agama, insya Allah mempermudah, malah menjaga dirinya. Ya. Dan paling krusial, kalau untuk ikhwan, walaupun nanti udah nikah, Pak azan berkumandang, ini suami Yunda, pada saat azan berkumandang, itu pergi. Ya udah kayak nggak pesta, pergi ke masjid. Kalau misalnya yang kita lihat kan kadang, nikah-nikah orang, apalagi yang di gedung, pas sholat, masih ada aja di situ mempelainya. Turunnya nanti, setelah mungkin beres dan sebagainya. Ini penting, masalah sholat, ya, kemudian pakaian yang menutup aurat, dan kemudian yang paling penting, ya, yang paling penting adalah pas akad nikah itu teman-teman, ya, pada saat akad nikah, itu teman-teman yang akhwat tidak boleh bersanding dengan ikhwan, nggak boleh duduk sebelahan gini, ini teman-teman. Nah, ini kan misal nih, ini ikhwan ya, calon suami kita, kemudian di depan kan bapak kita nggak boleh di sampingnya. Kenapa teman-teman? Karena kita belum halal untuknya. Kitanya di mana? Ya, kitanya beradalah di belakang. Ya, di belakang dulu, disembunyikan dulu. Bisa di ruangan lain. Bisa di ruangan lain. Dibatas pakai hijab. Atau dibatas pakai hijab. Karena kita kemarin nikahnya di masjid, maka dibatas pakai hijab kan ada yang ini barisan ikhwan, ya, ini barisan jamaah perempuan. Nah, itu ditutup. Jadi suami pun pada saat nikah itu kita baru pertemuan yang ketiga. Dan suami belum ngelihat Yunda, ngelihatnya kapan? Udah selesai, sah, baru Yunda datang. Ya, jadi teman-teman juga gitu. Teman-teman nggak boleh duduk. Kalau sekarang kan banyak banget ya, jangankan duduk gini. Udah banyak acara-acara lamaran yang happy engagement, yang udah padahal belum sah, udah dipasangin cincin, udah buat pesta, udah macam-macam, udah dihias-hiaskan di dekor ya, happy engagement dan lain sebagainya. Itu tidak syariat Islam, itu bukan syariat Islam teman-teman. Ya, karena kita belum halal. Kecuali kalau mau yang seperti itu, acara lamaran yang memakaikan cincin adalah ibunya si calonnya kita, bukan calonnya kita. Dan nggak ada acara foto-foto, nggak ada, karena dia belum halal. Ya, kemudian setelah itu teman-teman ketika kata sah baru datanglah kita, ya, datanglah kita dari belakang. Yunda pada saat itu datang dari belakang, wah ngelihat tuh malu-malu kan karena masih pertemuan yang ketiga. Pertemuan pertama salaman kayaknya terus. Pertemuan pertama nggak ngobrol, cuma melihat dari jauh. Pertemuan kedua juga ya di depan orang tua hanya formal menyampaikan serius. Pertemuan ketiga itu sudah sah menjadi istrinya Koko, dan Koko sudah sah menjadi suaminya Yunda. Itu benar-benar teman-teman jalan, kita kan dari belakang dibarengin sama teman kita yang megang baju kita, kemudian jalan di masjid. Itu prosesnya pas mau salaman, wah itu aduh nggak pernah dan itu bahagia banget dan itu manis banget ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman melalui proses-proses yang syar'i, insya Allah pacaran setelah menikah itu lebih nikmat ya. Pacaran setelah menikah itu kenikmatannya beda lah sama yang udah pacaran duluan, pernah sentuh-sentuhan duluan, sama yang tidak pernah bersentuhan sebelumnya. Itu nikmat banget teman-teman. Ya, jadi pada saat itu menikah, ya, kemudian yang harus kita tekankan pada saat pesta pernikahan harus invisol. Apa itu invisol? Invisol itu adalah memisahkan antara tamu laki-laki dengan tamu wanitanya. Ya, ikhwan dan akhwat itu dipisah. Artinya seperti apa? Bisa dibuat seperti hijab setinggi orang dewasa. Ya, hijab setinggi orang dewasa. Jangan pula hijabnya cuma pendek. Seini. Jadi masih bisa saling melihat mereka. Enggak. Bikinlah hijab setinggi orang dewasa, dipakein kain. Jadi buat di depan pintu ini tamu laki-laki dari sebelah sini. Ya, ada yang jaga di depan. Tamu perempuan dari sebelah sini, ada yang jaga depan. Makanan laki-laki sebelah sini, makanan perempuan sebelah sini. Dipisah. Kenapa teman-teman harus dipisah? Karena invisol, pemisahan tamu laki-laki dan perempuan, hukumnya wajib di dalam Islam, sedangkan menikah sunnah. Ya, walaupun memang hukum menikah itu beda-beda. Hukum dasarnya sunnah. Walaupun iya, walaupun bisa mengikuti individu masing-masing, beda-beda kan. Kalau memang udah krusial pasti jatuhnya di dia wajib daripada dia berzina gitu ya. Maka harus kita pentingkan, harus invisol, harus berpisah antara tamu laki-laki dan perempuan karena hukumnya wajib. Jangan sampai teman-teman kita berusaha melaksanakan yang sunnah, yang wajibnya kita tinggalkan. Walaupun misal gimana Yunda, saya udah berusaha nih memahamin orang tua sebagaimanapun, tapi tetap aja dan lain sebagainya, berusaha sampai titik darah penghabisan. Allah pasti mudahkan. Kalau misalnya udah berusaha semaksimal mungkin,
dan kita udah berusaha menjaga prosesnya, istikharah kita segalanya dimudahkan, tapi memang belum bisa diterima, ya sudah, bismillah, kita yang menjaga diri dalam artian apa? Kita berusaha untuk tidak berlama-lama di depan, ya, kita berarti harus di belakang. Kapan orang bisa melihat kita? Mereka yang ke kita, berarti kita yang menjaga, karena kita udah berusaha untuk membuat syar'i tapi tidak bisa juga. Pokoknya intinya ikhtiar maksimal, niatkan karena Allah, niatnya lillah, ikhtiar maksimal, hasilnya bagaimana, tawakal ala Allah, berjuang sampai titik darah penghabisan supaya bisa infisal, memisahkan tamu laki-laki dengan tamu perempuan. Karena nikah kita berharap berkah, menikahnya kita berharap Allah ridho. Bagaimana mungkin Allah ridho kalau kita melanggar syariatnya? Ya, maka bismillah teman-teman, niatkan karena Allah. Oke, pada saat itu alhamdulillah menikah, tamu laki-laki dipisah semuanya, pernikahan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah sekarang jadi suami Yunda dan Yunda Sayang menjadi cinta. Alhamdulillah Allah yang karuniakan rasa sayang. Turun rasa sayang itu. Padahal waktu itu akad nikah pertemuan ketiga. Dan itu teman-teman, walaupun ya Yunda memang dipesankan sama guru jangan ada perasaan sebelum nanti kata sah, jangan ada perasaan. Dan Yunda berusaha untuk meminimalisir hati. Walaupun ada kecenderungan apalagi orang tua kita responnya bagus, itu berusaha oh enggak. Ini hanya setan gitu ya dan lain sebagainya. Kemudian pada saat sah itu turun teman-teman, nggak tahu. Itu pasti teman-teman rasain kalau nantinya teman-teman melakukan proses yang mengikuti syariat, itu yang Allah turunkan. Begitu nanti sah, nggak tahu tuh senang banget, bahagia banget gitu kan, ada perasaan bahagia, senang, sujud syukur, kemudian melihat suami cinta gitu, sayang, padahal mah ini siapa tuh ya, nggak kenal gitu, walaupun masih malu-malu, tapi Allah karuniakan rasa sayang, rasa ingin perhatian gitu dan sebagainya, itu semua datangnya dari Allah. Walaupun pada saat mungkin ya, pada saat malamnya itu harus bersama dalam satu kamar, aduh itu malu-malu dan lain sebagainya, tapi sekali lagi seru, nikmat teman-teman. Sinyo ya. Ya alhamdulillah ya. Intinya teman-teman, dalam tema kita menuju penyempurnaan separuh agama, yang paling kita harus kita persiapkan tadi 3 kesiapan: iman, sakofah, kemudian emosional, kemudian dalam proses-prosesnya, dari awal prosesnya dijaga syariatnya sampai akhir prosesnya dijaga syariatnya. Karena yang kita harapkan adalah pernikahan yang barokah, yang menambah kebaikan-kebaikan setelahnya, yang ingin kita bentuk bukan keluarga biologis, tapi apa yang keluarga ideologis. Apa itu teman-teman bedanya? Kalau keluarga biologis, keluarga yang sekedar menikah, sekedar menghasilkan anak, nggak tahu nih mau kemana muara dari pernikahannya, nggak tahu anaknya mau jadi apa, ya nggak paham lah terkait visi misi pernikahan seperti apa yang baik. Ya, biasa aja melahirkan, seperti itu aja, kerja, punya anak, nambah anak lagi, liburan, seperti itu terus. Ya, tidak ada ruh di dalamnya. Tapi kalau yang dia ingin membangun keluarga ideologis, maka dia akan mempersiapkan diri. Ya, suami dan istri akan berusaha menjadi soleh-soleha, agar nanti anaknya juga soleh-soleha. Ya, supaya membantu keluarga ad-dakwah. Ini yang penting, keluarga ad-dakwah yang sama-sama di jalan Allah, berusaha taat dan juga mengajak orang lain kepada ketaatan. Jadi penting untuk membangun keluarga ideologis, bukan sekadar keluarga biologis. Mudah-mudahan Yunda dan Koko doakan semoga teman-teman yang hari ini menjadi jomblo fisabilillah segera Allah pertemukan dengan jodoh terbaik menurut Allah di waktu yang tepat, dengan cara yang paling baik, di tempat yang paling indah, insyaallah.